Berikutnya surat Ali Imran. Ali Imran, Ali itu artinya keluarga, Imran adalah Imran. Karena surat ini mengisahkan tentang keluarga Imran, seorang yang soleh, bukan nabi, tapi karena saking solehnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai surat di dalam Al-Quran. Di antara keutamaan surat Al-Imran adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai pembela bagi orang-orang yang membacanya. Iqra'uz Zahrawain Al-Baqarah wa surat Al-Imran. Bacalah dua Zahrawain, dua surat, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Apa keutamaannya? Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Karena surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran pada hari kiamat kelak akan datang seperti ka'annahuma ghumamatan, seakan-akan dia adalah dua awan putih atau dua naungan atau dua kerumunan burung sebagai pembela bagi yang membacanya. Bacalah surat Al-Baqarah karena membacanya adalah berkah. Jadi surat Al-Baqarah keutamaannya juga adalah sebagai surat yang memberikan berkah. Meninggalkan surat Al-Baqarah termasuk sebuah kerugian. Dan kalau kita tinggalkan surat Al-Baqarah, maka kita akan jauh dari perlindungan Allah dari perbuatan tukang sihir. Jadi kalau ingin dijauhkan dari perbuatan tukang sihir, sering-seringlah membaca surat Al-Baqarah. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau bangun di tengah malam, beliau mengusap wajah beliau, lalu kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran, lalu berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu beliau kemudian salat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di sini ada sunnah agar kita membaca surat Al-Imran setelah kita bangun dari tidur. Surat Al-Kahfi, di antara surat yang memiliki keutamaan khusus adalah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi akan melindungi kita dari Dajjal, terutama yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari godaan Dajjal. Di antara keutamaan surat Al-Kahfi adalah akan diberikan sinar atau cahaya di antara 2 Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya ma bainahu wa bainal jum'atain, antara 2 salat Jumat. Di antara surat yang memiliki keutamaan adalah surat Al-Ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, "innaha ta'dilu thulutsal Qur'an." Sesungguhnya surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maksud sama dengan sepertiga Al-Quran, Bapak Ibu, bukan berarti kemudian kalau kita membaca 3 kali seakan-akan atau seperti kita menghatamkan Al-Quran. Buktinya kalau kita membaca Al-Ikhlas tapi nggak baca Al-Fatihah dalam sholat, nggak sah sholat kita. Nah, di antara makna kenapa Al-Ikhlas itu dikatakan sepertiga dari Al-Quran, karena kandungan Al-Quran secara umum terbagi jadi 3, yaitu pembahasan tentang tauhid, tentang hukum-hukum fikih,
Lalu kemudian tentang cerita-cerita umat-umat terdahulu. Nah, karena surat Al-Ikhlas membahas cukup detail tentang nilai-nilai ketauhidan, maka dia seakan-akan sudah mewakili sepertiga kandungan Al-Quran. Dan di antara ayat atau surat yang memiliki keutamaan khusus adalah surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin unzilatil lailah?" Tidakkah engkau melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam hari ini, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kata Rasulullah, "Lam yura mithluhunna." Tidak ada yang semisal dengannya. Begitu juga dalam riwayat An-Nasa'i bahwasanya masa'alah sa'ilun, tidaklah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi doanya dengan membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana kita tidaklah berlindung kepada Allah melebihi perlindungan kita tatkala membaca dua surat tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi kita untuk membacanya sebelum kita tidur, membacanya di pagi hari, sore hari. Ini menunjukkan keutamaan surat ini, yaitu 3 surat terakhir di mushaf Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas.